Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran disertai dengan belajar tajwidnya. Oke, mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah, dengan harapan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat, barokah, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada video kali ini yaitu cara mewakofkan tanwin yang diikuti dengan alif, okay? Atau tanwin fathatain yang diikuti dengan alif, yang diikuti alif. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca panjang. Dibaca panjang. Artinya apa? Tanwinnya ini berubah menjadi fathah panjang, begitu. Yusron bila wakof dibaca yusro. Yusro dua ketukan, begitu, menjadi mad iwad. Oke. Kita langsung contohkan ke ayat atau potongan ayat di bawahnya. Perhatikan dan boleh ditirukan karena saya akan baca pelan-pelan biar sahabat semuanya bisa mengikutinya. Dan selain itu kita akan bahas tajwidnya juga ya. Akan bahas tajwidnya sekalian. Oke. Yang pertama, sayaj'alullahu ba'da usri di sini jangan dibaca yusron, tapi dibaca yusro. Tanwinnya berupa fathatain ini berubah menjadi fathah, begitu. Fathah panjang dua harokat. Kita ulang sekali lagi. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. Sayaj'alullahu, jim mati di sini ya. Ada jim mati atau jim sukun. Jim ini hurufnya qalqalah. Kalau ada berharokat sukun. Qalqalah itu hurufnya ada 5. Qaf, to, ba, jim, dan dal. Jadi semua 5-5-nya itu wajib sukun atau mati. Kalau tidak sukun atau mati, maka tidak dibaca qalqalah. Makanya syarat qalqalah itu harus sukun atau mati. Makanya dipantulkan ke hurufnya. Kalau yang ini jim berarti dipantulkan ke jimnya. Contohnya sayaja, begitu ya cara membacanya. Bukan dibaca sayaj
ja'alu bukan seperti itu. Tapi saya ja'alul seperti itu. Seperti ada harokatnya begitu. Saya ja'alu begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya ja'alullahu. Di sini ini namanya lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu kalau di tengah panjangnya hanya dua ketukan, ya. Lafdzul jalalah hanya dua ketukan kalau di tengah. Di tengah seperti ini, di tengah atau di depan gitu ya. Itu hanya dua ketukan. Kalau di akhir ada di sini di yusron itu, maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Berlaku mad arid li sukun. Kalau di tengah masih mad asli atau mad tabi'i. Begitu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ba'da bukan dibaca ba'dah, tapi ba'da ain. Ya, bukan hamzah. Ba'da usri yusra. Ini tanwin bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung 2 ketukan. Ya. Kenapa? Ini namanya idgham bi gunnah. Idgham itu artinya masuk, gunnah bi gunnah artinya dengan dengung. Idgham bi gunnah itu masuk dengan dengung, masuk ke huruf ya atau huruf idgham bi gunnah dengan dengung. Usri seperti itu. Dengungnya semua dengung pasti 2 ketuk. Kalau semua ada yang mengatakan 3 ketuk, berarti itu ngitungnya dengan hurufnya, begitu ya. Kalau cuma dengungnya tok 2 ketuk, begitu. 3 ketuk dihitung dengan hurufnya. Usri yusra. Begitu. Yusra. Ro-nya dibaca panjang 2 ketukan. Kalau ada tanwin seperti ini, tanwin terus diikuti alif. Kalau waqaf berhenti, maka panjang 2 ketukan. Atau 2 ketuk. Begitu, 2 harokat. Kenapa? Ini namanya mad iwad. Ya, mad iwad panjangnya hanya 2 ketuk. Sama seperti mad asli. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita lanjut. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Di sini qad ja'alallahu qad. Nah, tadi huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Di sini ada dal, syaratnya sukun. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Makanya dibaca qad, begitu. Dipantulkan. Qad ja'alallahu. Ini namanya qalqalah sugro. Sama dengan yang di atas ini qalqalah sugro. Oke. Sama-sama qalqalah sugro. Kenapa? Ada di tengah, bukan di akhir. Kalau di akhir namanya qalqalah kubro. Ada di alif ini namanya qalqalah kubro. Kalau yang ini ada di tengah, makanya disebut dengan qalqalah sugro. Oke, kita lanjut. Qad ja'alallahu. Lafdzul jalalah seperti biasa, kalau ada di tengah, panjangnya hanya 2 ketukan. Karena ada tanda berdiri di atas ini, makanya dibaca panjang. Di mana-mana lafdzul jalalah itu pasti panjang, okay? Pasti panjang. Kalau di tengah, ingat kalau di tengah 2 ketuk, kalau di akhir kalimat atau di waqaf, maka itu panjangnya pilih. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, begitu ya. Oke. Biasanya lafdzul jalalah itu kadang tidak ada tanda berdiri di atasnya. Makanya lafdzul jalalah itu pasti panjang. Meskipun harokat fathahnya itu miring, tidak berdiri. Oke, kita lanjutkan.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Syai sifat lin, ya bukan madlin tapi sifat lin. Artinya kalau sifat lin tidak boleh dipanjangkan dan juga tidak boleh disentak. Contoh, syai'in itu salah. Syai'in itu salah. Yang betul syai'in lentur. Begitu ya. Syai'in qadra. Terus ini di sini ada tanwin bertemu dengan qaf. Tanwin bertemu dengan qaf, samar, didengungkan, siap-siap ke huruf qafnya, ditambah dengan ng, khusus qaf dan kaf. Khusus nun mati atau tanwin yang bertemu dengan qaf atau kaf, maka ditambah dengan ng. Makanya bacanya itu ing, seperti itu. Ng, mati ke ng. Ing, begitu ya. Syai'ing, begitu. Khusus qaf dan kaf. Selain qaf dan kaf, ti samarnya bukan ing, tapi seperti itu. Oke, beda ya. Jangan disamakan. Nanti disamakan seperti ing semua, dibaca ing semua. Tanwin bertemu dengan ta, dibaca ing. Tanwin bertemu dengan fa, dibaca ing semua. Contohnya anfusahum, nanti dibaca angfusahum, itu salah. Oke, itu salah. Yang betul anfusahum, siap-siap ke huruf fa-nya. Siap-siap ke huruf apa? Siap-siap ke huruf ikhfa hakikinya. Ini namanya ikhfa hakiki. Syai'in qadara. Begitu. Yang ini qad. Qalqalah sama dengan ini. Qalqalah sugro. Kenapa? Masih ada di tengah. Okay. Di tengah kata atau di tengah kalimat. Di akhir itu yang mana? Di akhir itu di alif ini. Kalau seumpama huruf qalqalah ada di alif ini, maka itu namanya qalqalah kubra. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu tab, begitu ya. Wa tab, itu qalqalah kubra, begitu. Oke, kita ulang sekali lagi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kita lanjut. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna. Khad ini bukan huruf qalqalah. Kenapa? Zal. Huruf qalqalah itu dal, bukan zal. Terus na panjang 2 ketukan. Karena ada alif diawali dengan fathah. Wa akhadna minhum. Nun mati bertemu dengan ha. Jelas, terang, tidak boleh disentak, tidak boleh dibaca panjang, dan harus dibaca jelas, terang, karena izhar halqi. Wa akhadna minhum mitsaqan. Mim mati bertemu dengan mim, bacanya idgham mimi, masuk ke mim yang kedua, terus didengungkan. Ya, karena idgham mimi. Minhum, begitu. Dengung 2 ketukan. Wa akhadna minhum mitsaqan. Begitu ya. Mi panjang 2 ketukan. Ada ya mati diawali dengan kasroh. Kenapa? Mad asli atau mad tabi'i. Sa panjang 2 ketukan sama karena alif diawali dengan fathah, mad asli juga atau mad tabi'i. Wa akhadna minhum
mitsaqan ghalidha. Tanwin bertemu dengan ghain. Jelas, terang, karena izhar halqi. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Tanwin bertemu dengan ghain, jelas, terang. Li, panjang dua ketukan. Kenapa panjang dua ketukan? Karena ya mati diawali dengan kasroh, mad asli. Ghalidha, dha sama seperti yang di atas, semuanya mad iwad, panjangnya dua ketukan. Ya, kalau ada tanwin diikuti dengan alif, maka ketika waqaf dibaca panjang dua ketukan. Kita ulang sekali lagi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Lanjut. Kana zalika fil kitabi mastura. Kana zalika, ka panjang dua ketukan, ada alif diawali dengan fathah, mad asli. Zalika, za juga panjang dua ketukan, ada tanda berdiri di atasnya atau alif yang berdiri di atasnya zal, panjang dua ketukan, mad asli juga. Kana zalika fil kitabi, fi awalnya panjang dua ketuk, karena bertemu dengan alif lam, maka ini iya-nya ini dibuang. Iya-nya tidak dianggap, terus alifnya hamzah wasalnya juga tidak dianggap. Hamzah wasal yang ada di alif lam ini kan hamzah wasal, kalau ada di depan ini namanya hamzah wasal. Fil kitabi langsung masuk ke lam sukun. Alif lam ini namanya idgham. Maaf, bukan idgham, izhar qamariyah. Al-qamariyah atau izhar qamariyah. Kana zalika fil kitabi. Kita panjang dua ketukan. Kenapa? Ta ada alif diawali dengan fathah. Panjang dua ketukan atau dua harokat. Mad asli. Kana zalika fil kitabi mastura. Tu panjang juga dua ketukan, ada waw mati diawali dengan dhammah. Ro panjang dua ketukan, mad iwad, sama, ada tanwin diikuti alif, maka ketika waqaf dibaca panjang ro-nya, begitu. Kita ulang biar cepat lancar, pelan-pelan. Kana zalika fil kitabi mastura. Kita lanjut. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi. Di sini ada mim mati bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah, maka ini bacanya izhar atau jelas, terang. Ya, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dibaca panjang. Kulluhum itu salah. Ya, yang betul wa kulluhum atihi, begitu. A panjang dua ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya. Ya, di atasnya hamzah ini ada berdiri, fathah berdiri, maka dibaca panjang seperti alif. Dibaca panjang dua ketukan, mad asli. Atihi, ti panjang dua ketukan. Kenapa? Karena ada ya mati diawali dengan kasroh, mad asli juga. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati.
Yau sifat lin, lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan, dan tidak boleh dipanjangkan, didengungkan, begitu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati. Seperti itu ya bacanya. Yau lentur, lemes. Yaumal qiyamati. Alif lam qamariyah tandanya sukun, okay. Kalau tasydid berarti alif lam syamsiyah. Kalau ini sukun maka alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Yaumal qiyamati. Ya panjang 2 ketukan. Ada alif diawali dengan fathah, mad asli, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ro tafkhim tebal, terus da panjang 2 ketukan karena mad iwad. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Ditirukan ya, biar sama-sama cepat lancar. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda illa bil haqqi wa ajalim musamma. Illa panjang 2 ketukan lanya. Kenapa? Karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli. Illa bil haqqi, alif lam qamariyah tandanya sukun. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Wa ajalim, di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung. Idgham bi gunnah. Idgham masuk ke mim bi gunnah disertai dengung 2 ketukan. Wa ajalim musamma. Ini alif layyinah namanya ya. Makanya kenapa disebut dengan alif layyinah? Karena bentuknya seperti ini. Alif layyinah. Yes. Musamma. Di sini mim tasydid. Ya, mim tasydid berdiri sendiri, maka disebut dengan gunnah musyaddadah. Dengungnya 2 ketukan. Musamma. Seperti itu. Ma-nya panjang 2 ketuk, mad iwad sama seperti yang di atasnya. Tanwin diikuti dengan alif berada di waqaf, maka itu mad iwad. Panjangnya sama dengan mad asli 2 ketukan. Kita ulang sekali lagi. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Kita lanjut. Fasayutihi ajran azima. Fasayutihi. Cara baca hamzah seperti tanda petik. Fasayu. Seperti itu ya. Fasayu. Bukan dibaca seperti ain. Fasayu'ti. Salah. Yang betul. Fasayu'tihi. Begitu. Ti panjang 2 ketukan. Ada ya mati diawali dengan kasroh. Panjang 2 ketukan. Mad asli. Terus. Ajron. Fasayu. Tihi ajron. Kenapa? Karena qalqalah dipantulkan. Ajron dipantulkan ke huruf jimnya karena ini jin sukun atau jin mati. Qalqalah sughra ada di tengah. Begitu. Fasayutihi ajron azima. Ajron tanwin bertemu dengan ain. Jelas, terang, izhar halqi, ya. Jelas, terang, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Ajron, salah. Disentak. Ajron,
itu juga salah. Yang betul ajran azima. Ya, jelas terang. Tanwinnya jelas, ainnya juga jelas. Ajran azima. Begitu. Fasayutihi ajran azima. Zi panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan ya mati diawali dengan kasroh. Azima. Mad iwad panjang 2 ketukan. Oke, kita ulang sekali lagi. Fasayutihi ajran azima. Oke, kita ulang dari awal, dari atas, biar bacaan kita lancar semuanya. Kita ulang 1 kali saja sampai selesai. Perhatikan baik-baik dan ditirukan, biar sama-sama lancar bacaannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. قد جعل الله لكل شيء قدرا فأخذنا منهم ميثاقا غليظا كان ذلك في الكتاب مسطورا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إلا بالحق وأجل مسمى فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Al-Qur'an yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah bergabung dengan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini hatal akhirah, dan juga dibalasnya oleh Allah dengan rizki yang barokah, manfaat, dan barokah fid dini hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan yang kurang ataupun salah dalam menerangkan bacaan atau pembahasan tajwid. Tolong dikoreksi dalam komentar, okay? Disampaikan di komentar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan seperti itu. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Tetap semangat dan istiqomah selalu dalam belajar membaca Al-Quran. InsyaAllah Allah akan membantu kita untuk cepat lancar dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.